Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus ya kawan-kawannya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menolong atau mendukung pelayanan saya ini sehingga saat ini saya bisa hadir ya di hadapan kalian semua. Nah, meskipun kondisi dikit lagi lah, kalau saya bilang yang memang saya ada tarik nafas sudah longgar, saya masih mau nyangkut di leher. Memang ini kayaknya gara-gara gerak ya lambungnya sudah lah lupakan. Kawan-kawan, hari ini saya akan membahas mengenai sekumpulan kristologi yang membantah argumen saya. Namun mereka justru kelihatan tololnya semakin akut, tolologinya makin akut ya. Ini yang saya herankan dari mereka ini. Sudah jelas tolologi, tapi memaksakan diri untuk melawan orang Kristen berdebat. Makanya selalu saya sarankan, sudahlah, kalian Al-Quran itu sajalah kalian bahas karena kalian Muslim, kan selesai. Jangan nanti kayak alasannya Somad itu ya, loh saya bukan mau Kristen karena ada perintah di dalam Al-Quran katanya. Mana ada disebutkan di situ kalian harus mengapakan Kristen? Tidak, ya kan? Nasrani. Pahami ya kawan-kawannya dari muslimnya, biar kita menjadi ustadz yang baik. Jangan jadi saya hina-hina kalian. Memang saya hina karena faktanya kalian tolol. Kayak nama saya bilang tolologi, kristologi dan dia tolol. Munir kristologi dia tolol. Yahya Waloni, Irena Dono semua tolol. Adi Kristianto semua tolol. Kalau kalian keberatan kan gampang. Temui saya, kita debat di mana, dan saya sudah mengungkapkan ketololan kalian. Ingat ya, kristologi. Kalau ustaz lain saya bilang ustaz terbaik, kayak Maulana yang di TV-TV itu kan, siapalah gitu kan, ya kan? Oke, karena mereka bicara tentang keislaman. Tapi kalau begitu kalian menyinggung kristologi, kalian memang manusia tolol. Saya tidak pernah menarik ucapan saya itu kapanpun, dimanapun, dan dalam posisi apapun. Ya, kawan-kawan, oke. Sekarang kawan-kawan, saya akan buktikan ketololan ustaz-ustaz ini ada yang terbaru lagi ya. Nah, nama channelnya itu Muslim dari Muslim menjawab ya. Ini channelnya. Ya, kita lihat dulu ini sebagai berikut ya. Kita lihat bagaimana ketololan daripada ustaz-ustaz ini betul-betul tolologi. Yuk, kita lihat dulu komentar mereka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Menjawab. Pada sore hari ini kita akan mencoba merespon video yang diupload oleh sang debaters ya sore ini ya. Ini belum sampai 1 jam. Nah, perhatikan bahwa dia baru video saya buat 16 menit. Dia sudah komentar langsung ya kan? Dia kira dia mampu mengomentari ucapan sang debaters ya kan? Dia menjawab Muslim katanya. Kecuali saya menyerang tentang keimanan Islam, baru dia menjawab. Saya kan tidak menyerang keimanan Islam. Saya hanya membentengi iman saudara-saudara saya yang mau ditembus oleh Kainama dengan Dr. Sani Munir. Apa urusan mereka bicara kitab segala macamnya? Kalau saya jelas ada urusan saya, karena mereka sudah memutarbalikkan semua fakta ya. Nah, kita lihat dulu apa lagi kata orangnya. Tentang beliau ini berjudul Sani Munir dan Ahmad Kainama, dua kristologi nubuatan itu Ahmad gitu ya. Ini. Oke, nah ini judulnya lah Sani Munir dan Ahmad Kainama, dua kristologi itu. Kristologi ini menghina juga nih. Nggak apa-apa. Loh, saya nggak menghina, itu fakta. Kalau dia cerdas, kalau dia Kristen, pendeta atau teolog, doktor kayak si Perhum Veritatis, dia dokter Dekinadas, ya itu baru namanya kristologi, ya kan? Kalau mereka, masa orang Islam menerima jabatan kristologi? Kan tidak betul itu, yang betul adalah kristologi. Dan mereka memang tololnya itu akut. Si Eza sudah membagi-bagi sama orang ini. Padahal saya ingatkan si Eza boleh tolol tapi jangan diborong semua. Ternyata dia mengingat kalimat saya ini dan dibagi-bagilah sama orang-orang ini ya.
kristologi nubuatan itu Ahmad bukan burung merpati kan gitu. Ini di-upload 16 menit yang lalu gitu ya. Nah, dari Sang Debaters. Mari kita lihat ya bagaimana videonya. Salam Sang Debaters. Berani bertanya, berani ditanya ya. Kali ini setelah istirahat. Jadi sebetulnya saya berikan deskripsi untuk daya tarik para penonton. Deskripsinya demikian bahwa si Sang Debater ini kan sudah banyak sekali membicarakan nih tentang bagaimana Pak Yudi Mulyana ya, YM gitu ya, yang masuk Kristen kembali dan dia bersorak-sorai hore Itu tidak masuk kembali katanya. Orang Islam ketipu kan gitu. Dia membandingkan bahwa pakai nama itu katanya sekelas dengan Pak Yudi Mulyana. Suatu saat katanya itu Pak Ustadz Kainamang dibangga-banggakan dan sekelas dengan Yudi Mulyana akan juga lari ke Kristen. Nah ini yang perlu kita harus garis bawahi ya. Dia telah memposisikan bobot pakai nama dengan bobot sekelas Yudi Mulyana. Nanti kita lihat ya apa sih hebatnya tuh Yudi Mulyana dan apa hebatnya Kainama. Dan kenapa pakai nama tuh kalau ngomong keislaman yang dibawa non kristologi banyak orang marah. Ya marah lah, bukan karena dia cerdas. Kan sudah saya bilang dia adalah orang tolol ya. Masa dibilangnya Yesus jadi zombie, kebangkitan jadi zombie. Sementara di dalam ajaran Islam sendiri kan ada kebangkitan pada hari akhir. Jadi semua zombie, tidak punya otak. Terus ditanya katanya nanti kan malaikat mungkar nakir. Memang dia tolol ya contohnya. Jadi apa yang saya ucapkan bisa saya pertanggungjawabkan bahwa Kainama itu adalah manusia paling tolol. Tetapi masih ada di atas dia. Mbaknya tolol itu namanya Mu'alaf Channel. Di bawah Mu'alaf Channel itu juara satunya Sugi Kristologi ya. Oke, lanjut. Ya, kan pernah saya membahas masalah pakai nama ini. Terus terang saja, sampai sekarang saya melihat daripada analisis YouTube saya gitu ya, yang terbesar, terbanyak dari sejarah saya membuat YouTube, itu masalah pakai nama. Ya, udah sampai 20.000 apa lebih gitu ya. Pembicaraan beliau itu masalah roh kebenaran itu. Tambah lagi dengan yang paling gempar lagi masalah penemuan beliau yang luar biasa yang belum ditemukan oleh seorang sang debater pun ya, dari apologis muslim ya sekelas Ahmad Dedat atau Pak Dr. Zakir Naik ya, penemuan beliau di Yesaya. Nah, lihat apa kata dia dibanggakannya. Penemuannya yang luar biasa sekelas Dr. Zakir Naik katanya kan, Ahmad Dedat, bahkan sekelas Sang Debater pun tidak mampu. Dia aku bilang dia tolol, kau juga tolol, ya kan? Di mana tolologinya? Sebentar lagi kita buka ya. Katanya hebat sekali, ya luar biasa katanya. Ya, Ahmad Kainama itu betul. Dia dapat orang tolol, dia tentu hebat, ya kan? Dia dapat saya, tak cewek kupingnya gitu, ya, tak sentil. Ya. Oke, lihat lagi apa kata orang ini ya. Kita lihat memang di mana kehebatannya dia, penemuannya. Yang 42 tentang ketemuan Ekmat sebagai sebuah Ahmad. Ini sebuah terobosan yang luar biasa yang memenuhi tuntutan Quran Ashab 61 ayat 6. Nah, kawan-kawan, saya hanya stop sampai sini ucapan dia. Karena kalau saya panjang-panjangkan nanti gak enak kalian mendengarnya. Dia bilang bahwa temuan dia itu luar biasa kan demikian. Dia bilang bahwa di Yesaya 42 ada di sana dikatakan Ahmad begini Bogono itu sudah memenuhi Ashab ayat berapa ini? Ashab ayat 6. Kan demikian kan dia. Oke, kita coba kita ulangi sedikit lagi ya. Betapa hebatnya orang ini memuji dia kan. Sampai 20.000 apa lebih gitu ya. Pembicaraan beliau tuh masalah roh kebenaran itu. Tambah lagi dengan yang paling gempar lagi masalah penemuan beliau yang luar biasa yang belum ditemukan oleh seorang sang debater pun ya. Ya, penemuan beliau yang luar biasa katanya kan, luar biasa. Apologis muslim yang sekelas Ahmad Dedat atau Pak Dr. Zakir Naik ya. Nah, dia sudah sekelas Ahmad Dedat dan Zakir Naik, ya kan? Nah, itu penemuan beliau di Yesaya 42 tentang ketemunya Ekmat sebagai sebuah Ahmad. Ini Ekmat sebagai sebuah Ahmad katanya. Ekmat
sebagai sebuah Ahmad. Kita boleh lihat dia di mana dibilangnya. Yang belum ditemukan oleh seorang sang debater pun ya, dari apologis muslim ya, sekelas Ahmad Dedat atau Pak Dr. Zakir Naik ya, penemuan Zakir beliau Naik. di Yesaya 42 tentang ketemunya Ekmat sebagai sebuah Ahmad. Yesaya 42 katanya tentang Ekmat sebagai sebuah Ahmad. Ini sebuah terobosan yang luar biasa yang memenuhi tuntutan Quran Ashab 61 ayat 6. Nah, ini terobosan yang luar biasa. Ya kawan-kawan ya. Inilah yang selalu saya bilang, mereka ini tolol, tetapi sok merasa cerdas. Maka di bawah orang itulah ilmu kristologi, bukan kristologi, kristologi. Kenapa saya bilang tolol? Sementara dia membilang penemuan yang hebat. Oke, kita lihat ini. Dalam Islam ada 25 nabi. Nabi Yesaya itu nabi yang mana? Coba jelaskan kepada saya. Ya kan? Jelaskan dulu kepada saya. Nabi Yesaya itu nabi yang mana? Itu dulu kita bicara. Ya kan? Sehingga katanya Ekmat. Ya kan? 42. Nabi yang mana? Oke. Kalian bilang saya fitnah. Tidak, ini saya bukakan lagi. Kita harus bicara berdasarkan fakta ya kawan-kawan ya. Saya tidak mau menipu-nipu kalian. Itu apa saya menipu? Kalau orang itu memang penipu. Ini saya bukakan. Ini ada nama 25 nama nabi ya di dalam Islam, ya kan? Saya bacakan satu persatu. Adam, ya kan? Nabi Adam atau Adam. Yang kedua, Enoch atau Idris, Noah atau Nuh, Eber, sorry pakai kacamata ya, atau Nabi Hud as Eber, Serah, Nabi Soleh as, Patria Abraham, Nabi Ibrahim as Abraham, Lut, Nabi Lut as Lut, Ismail, nomor 8-nya Nabi Ismail as Ismail, 9, Ishak, Nabi Ishak, apa ini Patriark Jakob, ya kan? Nanti apa artinya kalian cari yang ada dibuatnya sini ya, kalian lihat di layar ada sejarahnya. Nabi Yakub as Jakob, katanya kan? Saint Joseph of Arimathea, Nabi Yusuf, ya kan? Yusuf as Joseph, Prophet Ayub, Job, Nabi Ayub kata dia. Jethro ini saya bingung pula ini. Jethro ini Nabi atau apa si Musa ya, bertuanya atau gimana lah ya. Nabi Syuaib as, Musa, oke, Nabi Musa as. Baru ini apa nih? Harun, baru Nabi Zulkifli. Ini tak disebutkan nama Ibraninya, Harun tidak ada juga nama apanya, tetap Harunnya. King David of Israel, Nabi Daud, ya kan? King David itu Nabi Daud. King Salomo, Sulaiman as. Baru Elijah, Ilyas bin Yasin, Nabi Ilyas as, ya kan? Profet ini kan artinya Nabi ya. Elisha, Nabi Ilyas, Ilyasa as. Jonas, apa nih? Francis, Yunus, Nabi Yunus. Baru ini siapa lagi nih? Nabi Zakaria as, baru Nabi Yahya, Nabi Isa, baru Nabi Muhammad. Salam ya. Sekarang sudah kalian lihat ada 25 nabi. Ya. Sekarang pertanyaan saya ya, memang saya kan tidak salah ucap ya, memang mereka tolol kan, sosok membela ini. Nabi Yesaya itu nabi yang mana? Coba dulu. Saya jadi bingung ini. Sudah jelas tidak ada, tapi dipaksakan bahwa itu nubuatan Nabi Muhammad. Dan katanya itu sudah sesuai dengan Ashab 6. Kita lihat kali apa sih isi Ashab 6 itu. Aduh, sudahlah, bang kalian bicara Al-Quran saja, agar kalian tidak menghina Kristen dan tidak melecehkan agama kalian sendiri. Kalian tuh melecehkan agama kalian sendiri. Seolah-olah tanpa Bible agama kalian tidak bisa hidup. Apa aja nih? Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Ya, kawan-kawan paham kan maksudnya? Yang bicara siapa? Allah SWT disampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa dahulu Nabi Isa pernah menubuatkan akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad. Nah, sekarang Yesaya ini, itu apakah Yesaya Nabi Isa? Kan tidak.
Terus apa mau dikais-kais dia lagi? Ayat mana mau dibuat dia? Ayat mereka mengenal seperti anak sendiri, mengenalkan anak seperti anak sendiri. Tapi mengenai nubuatan itu hanya ada satu. Itu ucapan Nabi Isa, bukan ucapan Nabi Yesaya. Apalagi sampai kalau kayak orang Sinanda, ulangan Nabi Musa ya. Sampai batu aku lihat nyawa. Ya kan? Dibilang penemuan seperti Dr. Zakir Naik, Dr. apa nama? Dr. apa satu lagi? Ahmad Dedat katanya kan. Semua dokter-dokter itu disebut. Itu kan penghujat Kristen, ya kan? Jelas mereka penghujat. Namanya penghujat, maka yang dicarinya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kalian mau percaya sama penghujat itu, ya kan? Gimana sih? Oke, Nabi dalam Islam biasanya Nabi yang mana? Coba jelaskan, ya kan? Sudah saya bacakan tadi nama nabi-nabinya, ya kan? Jadi gugur total alias mati total. Berarti yang ini yang punya channel Muslim Menjawab ini juga adalah bagian dari kristologi. Jadi di dalam video dia langsung 3 orang kena kristologi ya begitulah saudara-saudara Kristen Menjawab. Tidak perlu kalian panjangkan. Oh ini bahwa ini menjelaskan begini. Untuk apa? Inilah saya bilang karena kita teolog lulusan STH, MTH, DTH, salah oleh dia, TH. Maka hanya menjawab seculi itu, dia bukalah kitab ini bahasa aslinya begini. Ini bahasa ngapain dibahas itu? Si Kain namanya disuruh bicara sama saya dan aku bilang, bibirnya yang licin itu kuamplas itu. Sudah kuamplas, nah ini aja kalau dia baca ini, pasti dia diam itu. Apa mau dibuatnya argumennya lagi? Mana aja? Apa mau dibilangnya? Pertama kau Kain nama, wajar kau bilang nanti kan. Nah, di Al-Quran hanya ada satu yang menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad, siapa? Isa. Kayak namanya. Nah, kau carilah nubuatan Nabi Isa, tapi jangan di Bible. Karena Injil Nabi Isa itu berbeda dengan Injil yang ada di Bible. Mengapa berbeda? Al-Quran diturunkan 610 sampai 633. Allah adalah Tuhan yang Maha Tahu atau sesembahan yang Maha Kalian menciptakan langit dan bumi, dia Maha Tahu. Di situ Allah SWT tidak pernah mengatakan Injil Matius, Markus, Lukas. Kan demikian. Yang ada dikatakan bahwa Allah SWT menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Tidak mungkin Allah tidak tahu siapa penulis daripada Injil-Injil ini kalau memang ditulis. Itu sudah terjadi 500 tahun ke belakang. 500 tahun lebih. Artinya Allah serba Maha Tahu, masa tidak dikasih tahu Allah? Yang pertama, jadi Injil yang di Bible itu bukan Injil yang diturunkan Allah SWT. Yang kedua, ya, kalau kau merujuk kepada Yesaya itu di dalam Islam Nabi yang mana? Bingung jawab kan? Oke, tak bisa menjawab. Terus, apakah Allah SWT mengenal kitab Yesaya, Maliaki, Perjanjian Lama semua ya? Dan lain-lain itu kan tidak, yang dibilang hanya menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi saya posisinya diturunkan di mana? Selesai. Nah, sekarang yang keempat terakhir, apakah Nabi Yesaya itu adalah Isa? Kitab Yesaya ditulis itu jauh sebelum Masehi. Nabi Isa hidup sesudah Masehi. Nah, bagaimana? Kenapa di Al-Quran tidak disebutkan Yesaya menubuatkan itu? Kan tidak ada. Oke ya, Kain nama berarti kamu tolol logi. Tolol akut. Ya, kau bagi-bagi lagi ya sama yang lain-lainnya kan namanya. Oke, sekian dan terima kasih. Sebelum saya bilang penutup, kalian jangan bilang saya mengucapkan kalimat yang enggak bagus. Di dalam Bible pun bahkan di kita ada tolol bodoh. Itu disebutkan itu ya. Jadi dan mereka ini adalah memang tolol dan idiot kalau masuk apanya kan, kalau level tingginya memang itu ya kan. Jadi jangan kalian bilang aku bicara nggak sopan, itu sudah sopan karena bicara sesuai fakta itu bukan tidak sopan, tapi bicara kebenaran di kontennya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sang debater, sampaikan kalian sama orang-orang tolologinya. Oke.